Semua pasti sepakat jika Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup dan otoriter. Negara ini bahkan tidak pernah terekspos melalui foto seperti negara lainnya untuk melihat kondisi masyarakatnya. Tapi siapa sangka jika potret mereka tersebar luas yang tentu mengisyaratkan jika negara ini tidak baik-baik saja. Pemerintah mengontrol semua aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk media, ekonomi, dan sistem politik. Kehidupan penduduk Korea Utara juga sangat dibatasi. Mulai kebebasan berbicara, bergerak, hingga akses informasi. Pemerintah bahkan mengontrol semua media dan membatasi penggunaan internet. Bahkan, negara ini juga melarang turis asing untuk mengambil gambar kehidupan di Korea Utara, terutama yang menunjukkan kesusahan. Namun rupanya ada seorang turis yang cukup nekat untuk mengambil gambar mereka. Pria bernama Eric Laforge ini menjadi salah satu dari sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk mengunjungi Korea Utara. Profesinya sebagai seorang fotografer membuatnya mendapat kesempatan langka untuk diam-diam mengambil berbagai momen di Korea Utara. Meski begitu, tidak mudah membawa foto-foto itu keluar dari Korea Utara. Yang pertama adalah gambar seorang pria tua yang mencari rumput. Gambar ini paling banyak tersebar ke dunia barat. Potret ini pun seolah mengindikasikan jika orang Korea Utara benar-benar hanya memakan rumput. Tentu kondisi ini membuat penguasa Korea Utara meradang karena negara mereka dianggap sebagai negara miskin dan tidak mampu menghidupi masyarakatnya. Pemandangan lain yang juga sangat wajar terjadi di Korea Utara adalah seorang tentara yang mengambil rumput. Meski terlihat sederhana, namun potret ini dianggap tidak legal dengan alasan negara-negara barat bisa memanfaatkan foto seperti ini sebagai bukti bahwa orang Korea Utara kelaparan. Mereka pun berdalih jika foto ini sebenarnya menunjukkan para tentara yang memetik rumput yang sudah menguning untuk membuat halaman terlihat lebih indah. Selain itu, tidak heran juga melihat tentara melakukan tugas-tugas kasar, seperti membantu petani untuk bekerja di ladang mereka, dan hanya sedikit orang yang bekerja sebagai petani, karena tanah Korea Utara sebagian besar tidak cocok untuk pertanian. Selain itu, para tentara juga bertugas mengawasi pekerja dan melaporkan pekerja yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tentara membantu pekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para pemimpin. Selanjutnya ada foto yang memperlihatkan kondisi anak-anak Korea Utara yang tampak sangat asing dengan eskalator. Alat yang sering dijumpai di negara lain, bahkan di negara berkembang sekalipun. Namun anak-anak ini justru tampak tidak berani menyentuh eskalator. Dan heran melihat tangga berjalan yang dipakai untuk mengangkut pejalan kaki itu. Selanjutnya ada sebuah foto yang memperlihatkan seorang pria sedang membangun rumah. Sekilas tidak ada yang aneh dari foto ini. Tapi jika diperhatikan dengan detail, ternyata pria tersebut membangun atau memperbaiki rumah hanya dengan seutas tali layaknya di sirkus. Potret ini tentu mengisyaratkan jika standar keselamatan kerja di Korea Utara yang rendah dan berbahaya. Meski pekerjaan itu memiliki risiko besar, tapi hal ini sangat lumrah terjadi di negara itu. Mereka tidak diberikan fasilitas yang mumpuni dari pemerintah. Tentu saja fakta ini berusaha ditutupi dari dunia luar. Saking tertutupnya dari dunia luar, masyarakat lokal tidak suka ketika wisatawan mengambil foto mereka. Mereka takut kepada orang asing karena sudah ditanamkan sejak kecil untuk tidak banyak berinteraksi dengan wisatawan. Apalagi potret yang satu ini memperlihatkan kondisi seorang ibu dan anak yang tampak kelelahan dan sangat tidak bahagia. Foto lainnya menunjukkan dua orang masyarakat lokal yang lelah setelah mengendari sepeda dan duduk di jalan-jalan yang kurang bersih. Iya, satu-satunya alat transportasi yang bisa dijangkau rakyat kecil ini adalah sepeda. Karena tak semua orang berhak punya mobil atau naik kereta bawah tanah. Akibatnya, banyak yang kelelahan karena harus mengayuh sepeda selama berjam-jam untuk pergi bekerja. Potret ini sangat tidak biasa di Korea Utara, apalagi jika itu dilakukan oleh seorang tentara, apalagi saat mereka sedang tidak bertugas. Foto yang mengekspresikan perasaan seseorang di depan umum dianggap sebagai sesuatu yang cabul di negara itu. Meski larangan ini juga berlaku di sebagian besar negara-negara Asia, tapi foto ini termasuk dalam kategori terlarang. Satu lagi foto berbau militer yang tabu di Korea Utara.
Karena kurangnya laki-laki usia militer, pemerintah mulai merekrut perempuan sebagai tentara. Pada usia 17, semua gadis Korea Utara harus mengikuti pendidikan militer selama 7 tahun. Baik tentara laki-laki maupun perempuan tinggal di barak yang dingin, seperti sebagian besar penduduk di negara itu. Mereka juga menderita kelaparan dan kekurangan produk kebersihan kewanitaan. Anak-anak di Korea Utara ini sedang bersantai dengan keluarga mereka, tapi foto semacam ini juga termasuk dalam kategori terlarang karena beberapa alasan. Pertama, karena pakaian yang mereka kenakan tidak rapi. Kedua, anak-anak terlihat kelelahan seperti kekurangan makanan. Meski begitu, pemerintah tidak mau mengakui bahwa sebagian besar penduduknya tidak mendapatkan cukup makanan. Makanan harian sudah ditentukan ukurannya hanya terdiri dari 200 gram jagung, kubis kimchi tradisional, dan air. Nasi di Korea Utara juga sebagian besar disajikan hanya saat liburan, bukan sebagai hidangan sehari-hari. Jika di negara lain, anak kecil yang berlarian di tengah jalan raya bisa langsung tertabrak karena saking banyaknya kendaraan. Tapi hal ini nggak mungkin berlaku di Korea Utara karena mobil hanya diperuntukkan bagi anggota dewan dan kalangan elit saja. Jadi bisa dibayangkan seberapa kosong jalanan di sana, terutama saat jam kerja. Selain mobil, hanya ada kereta bawah tanah yang menjadi transportasi bagi para pekerja di Korea Utara. Namun mengambil foto adalah tindakan ilegal dan hanya diperbolehkan ketika ketentuan yang diberikan oleh penjaga stasiun saja. Selain itu, hanya ada 3 stasiun yang terbuka untuk wisatawan asing. Salah satu alasannya karena kereta yang tampak berumur tua dan sudah berkarat. Pecahan kaca pada kereta juga mengungkapkan banyak hal tentang transportasi umum Korea Utara itu. Di berbagai negara di Asia, termasuk Korea Utara, pemandangan seperti ini mungkin sudah tidak asing. Para pedagang menjual makanan pinggir jalan yang sedang menjajakan jualannya. Namun, menunya cukup buruk. Biasanya pengunjung dipanggil untuk membeli kubis kimchi tradisional. Mereka mencobanya tentu akan mengatakan ini sangat enak dan pedas. Tapi setelah itu, sakit perut bisa menyerang. Foto dua pemimpin negara ini juga dapat dianggap terlarang. Meskipun peraturan melarang mengambil foto, para pemimpin dari belakang dan samping tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi nggak heran kalau mengambil foto mereka harus keseluruhan. Dari depan ujung kepala hingga kaki mereka harus terlihat jelas. Fotografer juga dilarang mengambil foto saat ada bayangan tubuh mereka. Jika dilihat pertama kali, rumah-rumah dalam foto tampak tidak nyaman untuk dihuni. Untuk menghangatkan rumah, penghuninya menggunakan perapian yang juga berfungsi sebagai kompor dapur, apalagi saat musim dingin tiba. Kamu juga tidak akan melihat tirai terpasang di rumah-rumah warga. Bukan karena mereka dilarang untuk memasang tirai, tetapi karena tidak punya uang tambahan untuk membelinya. Sebuah pabrik kimia di mana serat sintetis diproduksi untuk pakaian warga Korea Utara. Tapi keberadaan pabrik kimia di Korea Utara adalah objek strategis karena bersifat rahasia. Meskipun wisatawan mungkin melihatnya, mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam apalagi sampai mengambil foto di sana. Itu karena mereka sangat waspada dengan keberadaan wisatawan asing. Kondisi transportasi umum, pemadaman listrik, dan kurangnya bahan bakar membuat banyak orang mengantri. Jadi jangan heran mengapa pemerintah tidak suka foto ini tersebar. Karena kekurangan bahan bakar, banyak mobil memilih membelinya di luar Pyongyang. Selain itu, memotret sesuatu yang rusak, meski hanya kendaraan mogok sekalipun, dianggap sebagai tindakan terlarang. Alasannya, hal ini bisa membuat negara terlihat miskin dan negatif. Padahal warga di sana selalu diberitahu kalau negara mereka adalah yang terkuat di dunia dan semua tunduk kepada pemimpinnya. Desa di wilayah Laut Chilbo ini juga menarik perhatian sang fotografer. Meski harus kehilangan kameranya setelah seorang pemandu wisata mengambilnya setelah ia mengambil gambar ini. Alasannya jelas karena kemiskinan adalah hal yang menarik perhatian. Foto yang menunjukkan kemiskinan dan malnutrisi sangat dilarang di Korea Utara.
Hal ini dianggap akan memberikan kesan kalau pemerintahan mereka kejam, meski memang begitu kenyataannya. Potret seorang pria tua yang menggunakan ban bekas sebagai pengganti kapal untuk mencari ikan ini juga dianggap tidak wajar. Kalau di negara maju, pemandangan seperti ini hampir tidak kita temukan. Namun mereka tak punya pilihan lain, bahkan untuk menyewa kapal karena dilanda kemiskinan. Lagi-lagi, semua yang berhubungan dengan kemiskinan tak boleh diekspos. Potret seorang gadis Korea Utara yang menggunakan komputer sama kunjungan wisatawan ini juga sekilas terlihat biasa saja. Seorang gadis sedang duduk di depan komputer, tapi komputernya mati. Bagi mereka yang pernah mengunjungi Korea Utara, ini adalah situasi yang sering terjadi. Pemadaman listrik adalah peristiwa biasa, karena hanya ada beberapa pembangkit listrik di negara ini. Itulah sebabnya ketika mati listrik, maka mereka meminta untuk menghapus foto mereka. Yang terakhir adalah foto kawat berduri yang dipasang di sepanjang pantai ini disebut bertujuan untuk melindungi Korea Utara dari bahaya. Namun, pagar tersebut juga mengisyaratkan untuk mencegah warga lokal melarikan diri dari Korea Utara.